Pemirsa, Jakarta bersiap mengantisipasi banjir di ibu kota. Pemprov DKI Jakarta pun melakukan sejumlah langkah penanganan potensi banjir termasuk grebek lumpur. Diprediksi potensi curah hujan tinggi terjadi pada akhir tahun 2021 hingga awal Januari 2022. Lalu apa saja sarana yang disiapkan untuk mengantisipasi banjir Jakarta dan wilayah mana saja yang rawan potensi banjir? Informasi selengkapnya akan kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Kevin Pakan. Pemirsa, Pemprov DKI menyiapkan langkah penanganan sampah untuk mengantisipasi potensi banjir di ibu kota. Pemprov DKI juga menyiapkan sarana dan personil untuk mengatasi timbunan sampah agar tidak menjadi genangan. Lantas seperti apa antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan daerah mana saja yang berpotensi rawan banjir? Kita cari tahu pemirsa. Antisipasi banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta diantaranya program grebek lumpur termasuk pengerukan selokan, kali, situ hingga waduk, memperbaiki saluran air atau drainase, mengintensifkan instalasi sumber resapan vertikal, mengimplementasikan program Blue and Green yaitu taman yang menjadi kawasan tampungan air sementara serta menambah 12 ruang terbuka hijau RTH sebagai kawasan serapan air hujan. Antisipasi lainnya, menyiagakan pompa sepanjang tahun di 178 lokasi rumah pompa. Ada 457 pompa stasioner di dekat sungai, waduk maupun pintu air, serta ada 282 unit pompa mobile atau portable yang tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta. Mendatangkan 40 unit tambahan pompa mobile. Pemprov DKI Jakarta telah memasang alat ukur curah hujan di 267 kelurahan di DKI Jakarta. Sementara personel dan sarana yang disiagakan untuk penanganan sampah mengantisipasi banjir diantaranya menyiagakan 8.495 personel dinas lingkungan hidup, menyiapkan 47 unit kendaraan penyapu jalan, 1.543 unit truk sampah, 118 unit alat berat. Disiapkan juga 33 unit bus toilet dan 35 unit toilet portable, dan 50 set kubus apung atau perahu ponton. Ya, memang untuk program grebek lumpur ini sudah dilakukan sejak bulan Maret 2021 lalu. Memang terdapat 5 titik pengerukan, diantaranya adalah di Kali Sunter, Jakarta Utara, kemudian di Kali Mukerfat, Jakarta Barat, kemudian di Waduk Munjur, Jakarta Timur, kemudian di Kali Krukut, segmen Bendungan Hilir Batavia yang ada di Jakarta Pusat, dan terakhir di tempat saya saat ini, di Kali Krukut, segmen Jalan Jenderal Sudirman, Gatot Subroto yang ada di Jakarta Selatan. Dan saat ini saya akan mencoba mencari tahu sebenarnya seperti apa teknis dari grebek lumpur dan bagaimana perkembangannya saat ini. Saya akan bertanya langsung kepada Kepala Seksi Pemeliharaan dari Drainase Suku Dinas Jakarta Pusat, Ahmad Dairobi. Halo, selamat siang Pak Ahmad. Siang Pak. Pak, bisa dijelaskan terkait grebek lumpur di titik ini seperti apa saat ini Pak? Ya, untuk posisi Kali Krukut masih berlangsung. Gunanya dalam pengurukan ini untuk mengembalikan penampang basah dari Kali Krukut itu sendiri. Oke. Kemudian ada berapa alat berat Pak yang dikerahkan di sini? Untuk di titik Kali Krukut ini 10 alat yang kami gunakan. Oke. Seiringnya berjalan waktu, di titik hilirnya itu terdapat beberapa penyempitan bangunan sehingga alat berat yang jenisnya besar tidak dapat masuk. Jadi kami menggunakan yang kecil-kecil. Baik. Pak, sebenarnya ada berapa ton lumpur Pak yang menjadi target pengerukan saat ini Pak? Untuk kubikasi volume lumpurnya ditargetkan sekitar 12.060 meter kubik. Kedalamannya berapa sih Pak di Kali Krukut ini? Untuk kedalaman pengerukan ini rata-rata di 1,5 meter. 1,5 meter ya. Setelah dikeruk begitu lumpurnya, akan dibawa kemana dan dijadikan apa sih Pak lumpur-lumpur ini? Jadi untuk semua lumpur yang ada di Kali Krukut ini kita buang ke PLTU Ancol. Nah, nanti dari sana dimanfaatkan oleh PLTU Ancol. PLTU Ancol ya Pak ya. Nah, ini untuk kegiatan
pengerukan ini sampai kapan Pak rencananya? Untuk targetnya kami akan maksimalkan sampai dengan akhir Desember. Kita harapannya untuk mengurai genangan yang sering terjadi di depan Rumah Sakit Minto Harjo, daerah Kelurahan Karetengsin dan Bendungan Hilir. Oke, terima kasih Pak Ahmad Derobi atas waktunya. Sehat selalu Pak ya. Oke, memang untuk titik dari pemantau sampah ini juga terdapat di sejumlah tempat, di mana diantaranya adalah di Kali Pesanggerahan, di Kali Ciliwung, kemudian di Kali Baru, kemudian juga di Kali Baru Timur. Dan sampai dengan saat ini proses masih terus dilakukan. Memang diharapkan dengan adanya pengerukan kali ini dapat dijadikan untuk mengurangi volume curah hujan pada saat musim penghujan tiba. Nah pemirsa, untuk mengetahui sebenarnya daerah-daerah mana saja yang menjadi rawan banjir, kemudian seberapa besar sih potensi banjir yang akan terjadi di masa mendatang, dan kira-kira seberapa besar puncak curah hujan pada periode 2021-2022, ini dia jawabannya. Ya, untuk DKI Jakarta, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini cuaca kan sering terjadi hujan lebat di sore hari hingga malam hari ya, terutama dari arah selatan. Jadi ini dari daerah hulu yang perlu diwaspadai. Kalau air yang dari daerah hulu berarti kemungkinan sepanjang aliran sungai yang masuk kota Jakarta itu harus waspada. Sementara untuk wilayah Indonesia, kalau di bulan November ini beberapa wilayah diidentifikasi berpeluang mengalami curah hujan bulanan yang sangat tinggi, yaitu pesisir barat Sumatera, kemudian Pulau Jawa, utamanya Jawa Tengah dan Jawa Barat, wilayah selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, kemudian sebagian besar Sulawesi, dan juga sebagian besar Papua. Itu daerah-daerah yang akan mengalami curah hujan tinggi di bulan November ini. Ya, bulan November ini beberapa wilayah akan mengalami puncak musim hujan, di antaranya sebagian Kalimantan yang itu biasanya ditandai oleh curah hujan yang sangat tinggi. Tentu saja kewaspadaan akan munculnya bencana banjir. Di sisi lain, di daerah-daerah ada juga yang fase awal musim hujan yang biasanya itu ditandai oleh kondisi curah hujan ekstrim disertai dengan angin kencang dan petir ya, badai petir. Itu Mbak yang perlu diwaspadai. Ada pembersihan gorong-gorong, ada juga pengerukan kali untuk memastikan bahwa sedimentasi yang terjadi itu bisa dibersihkan awal. Harapannya kita bisa menghadapi musim penghujan besok dengan lebih siap dan mudah-mudahan terhindar dari banjir. Potret banjir Jakarta pada awal 2021 lalu tentu janganlah sampai terulang, di mana terdapat 49 RT di Jakarta yang terendam banjir pada saat itu. Kira-kira seperti apa ya harapan warga terkait antisipasi banjir Jakarta? Dan apa yang mereka inginkan? Kita cari tahu. Oke pemirsa, saat ini saya akan bertanya kepada salah satu warga terkait antisipasi banjir di Jakarta. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Dengan Mas siapa nih? Noval. Mas Noval, terkait ada pengerukan kali di sejumlah tempat. Ini kan untuk antisipasi banjir di masa mendatang atau bulan mendatang. Tanggapannya sebagai warga seperti apa? Menurut saya baik sih, efektif gitu. Jadi pengurukan banjir, jadi volume airnya itu bisa lebih teraliri dengan baik. Ini kan juga sempat tahun lalu kan ada banjir yang cukup besar gitu Mas. Iya, dengan adanya pengurukan seperti apa sih Mas? Harapannya bisa lebih baik lagi sih penanganan banjirnya gitu, biar lebih tertata aja gitu. Biar nggak kayak kemarin. Biar nggak kayak kemarin gitu, orang pada kesusahan. Gitu. Oke deh, makasih Mas Noval ya. Iya, Sehat selalu Mas. Kita cari yang lain pemirsa. Oke, kita tanya pendapat yang lain pemirsa. Halo, selamat siang. Halo, selamat Ya, siang. dengan Mas siapa nih? Mas Martin. Mas Martin, Iya. ini terkait adanya pengerukan kali di sejumlah tempat di Jakarta Iya. untuk antisipasi banjir di bulan-bulan mendatang. Tanggapannya seperti apa nih Mas? Kalau menurut saya tanggapannya agak kurang efektif sih Mas. Oke, kenapa? Karena ya warga masyarakat Jakarta masih pada cuek sih gitu, kayak buang sampah juga masih sembarangan gitu masih buang sampah ya di sungai, di bantaran sungai itu juga banyak. Tuh rumah-rumah di bantaran sungai itu ya menurut saya ya nggak efektif lah Mas. Gitu. Berarti
dari masyarakatnya kurang disiplin gitu Iya, ya, dari menjaga kebersihan ya. masyarakat tuh kurang disiplin. Harusnya gimana Mas Latif supaya banjirnya nggak ada lagi di Jakarta? Seperti apa? Kalau menurut saya dari masyarakat itu sendiri sih supaya harus lebih disiplin lagi buat Oke. sampahnya. Terus juga Oke. harus ya setidaknya punya kesadaran lah Mas untuk kayak setidaknya buang sampahnya dulu Baik. yang benar gitu. Oke deh. Baik, terima kasih Mas Martin atas waktunya. Sehat Iya. selalu Mas ya. Sehat. Oke, kita cari yang lain. Oke. Perubahan iklim membuat cuaca di seluruh dunia sulit diprediksi dan intensitas curah hujan tinggi juga mempengaruhi dampak antisipasi banjir. Untuk itu, ayo bantu menjaga alam dengan tidak membuang sampah sembarangan demi mengurangi resiko banjir. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Dias Riawan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.